Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Baik, suaranya aman ya? Ya, baik Pak. Sebelum itu, selamat datang Pak di acara workshop desain grafis kami. Untuk itu, Bapak boleh langsung saja memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Suaranya aman ya, teman-teman. Kalau misalnya eh, ada kendala atau suaranya kekecilan, dikabari aja di chat ya. Oke, baik Pak. Baik, jadi ini CV saya, teman-teman. Eh, Sebelumnya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dari Manajemen Bisnis Politek Batam, juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya untuk investasi leher ke atas ya, kita belajar sharing hari ini. Sebelumnya saya disclaimer dulu kalau hari ini tuh anggap saja saya bukan sebagai pemateri, bukan sebagai orang yang mengajar. Anggap saja kita lagi ngopi-ngopi di warkop, saling sharing tentang skill desain grafis ini. Nah, jadi teman-teman udah lihat ya kalau CV saya udah tampil. Jadi nama saya adalah Ridwan. Saya seorang konten kreator juga di YouTube dan Instagram. Terus pendidikan saya itu dulunya di Politeknik Negeri Ujung Pandang ya. Kalau teman-teman kan di Batam, kalau saya di Ujung Pandang di Makassar. Ambil D3, Teknik Elektro, lanjut ke UMI, ambil S1-nya sambil kerja saat itu di Garuda Maintenance Facility di GMF. Terus lanjut 2019 ikut e-course dan terakhir 2020 itu sign kontrak dengan Canva langsung, pihak Canva langsung. Jadi saya sign kontrak untuk menjadi Canva Certified Kreatif. Untuk pengalaman kerja udah tampil di sini ya, teman-teman Bapak Ibu. Ini awalnya dari 2014, setelah lulus kuliah di 2013, saya aktif bekerja sebagai staf IT di PT Game Asia. Kemudian berlalu waktu sekitar 5 tahun sebagai Planning Production and Control, sebagai PPC, di mana tugas kami itu sebagai software engineering buat data sistem pesawat Garuda. Kemudian 2019 mulai merintis bisnis sendiri. Nama bisnisnya itu Hanabi. Kalau teman-teman mau kepo, bisa lihat Instagramnya aja, Hanabi Official atau Hanabi Makassar. Terus lanjut, 2020 itu mulai mendigitalisasikan personalnya. Jadi mulai membangun personal branding di 2020 sebagai konten kreator di Instagram, juga di YouTube. Nah, sekarang 2021 masuk lagi bekerja di Kala Group ya. Ini Kala Group perusahaannya Pak Wakil Presiden dulu, Pak Yusuf Kala. Nah, saya masuk di situ sebagai Business Process dan Digitalization. Nah, untuk skill saya bisa ditampilkan di layar, teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin kalau pengenalannya mungkin itu aja ya, teman-teman, biar nggak terlalu lama. Mungkin langsung lanjut aja ke materi ya. Gimana, teman-teman? Iya Pak, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu nih kepada para peserta, Oh ya, karena nanti di sesi ini ada sesi tanya jawab. Untuk itu dihimbau kepada para peserta dapat memberikan nih pertanyaannya melalui kolom chat Zoom dengan format menyebutkan nama serta instansi dan pertanyaannya. Boleh langsung saja nih Pak untuk penjelasan mengenai aplikasi Canva-nya. baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Baik Pak, silakan. Udah muncul ya, teman-teman? Baik Pak, sudah terlihat. Udah muncul ya. Jadi, eh, tema kita pada hari ini yaitu bagaimana kita membuat desain poster design for your product to grow up your business. Jadi, bagaimana sih cara kita memiliki skill dalam membuat poster desain ini untuk mengembangkan produk kita, untuk membesarkan produk kita, untuk memasarkan produk kita, terutama untuk bisnis seperti itu.
Nah, sebelum saya mulai, mungkin saya mau sharing dulu nih sebagai penyemangat kepada teman-teman tentang apa sih eh, kisah yang kita bisa petik di zaman dulu, di zaman Rasul itu. Nah, di sini saya mau sharing bagaimana design thinking ya. Jadi design thinking teman-teman, cara berpikir desainer dalam memecahkan masalah. Nah, di sini kita contohkan saja ke Rasulullah ya, ini contohnya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Kalau belum pernah dengar, kita sharing. Kalau udah pernah dengar, mungkin kita ulang lagi ya. Nah, jadi dulu itu pasti teman-teman udah pernah dengar, udah tahu kalau Rasulullah dan sahabatnya itu hijrah nih dari Mekah ke Madinah, hijrah ke Mekah ke Madinah, nggak bawa harta apapun, yang ada cuma baju yang dipakai sama dirinya. Jadi harta yang ada cuma itu, apa yang dia pakai dan diri mereka masing-masing dibawa ke Madinah. Sampai ke sana di Madinah, mereka mulai semuanya itu dari nol lagi. Dapat bantuan dari masyarakat di sana, misalnya ada yang dikasih rumah, ada yang dikasih harta untuk bekerja di sana dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat di sisi sahabat Rasul yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ditawari sama masyarakat Madinah, kalau beliau mau rumah atau harta, kami bisa bagi dua, setengah untuk beliau, setengah untuk kami ya. Mungkin ada satu orang di situ yang termasuk tersohor di Madinah mau sharing hartanya ke Abdurrahman bin Auf. Nah, di sini yang mengagetkan jawabannya teman-teman. Beliau berkata tidak ya. Mungkin kalau teman-teman dikabari begitu pasti mau ya, semua pada mau. Siapa yang nggak mau dapat rumah, nggak dapat harta, tapi beliau bilang tidak. Nah, apa sih kisah yang kita bisa petik dari apa ya makna yang bisa kita petik dari kisah ini? Jadi Abdurrahman bin Auf itu cuma menjawab, tunjukkan saya di mana pasar. Nah, tunjukkan saya di mana pasar. Kenapa beliau berkata begitu? Karena beliau nggak ingin membebani orang tersebut. Beliau nggak ingin menjadi benalu. Beliau ingin memaksimalkan apa yang dia bisa miliki saat itu, meskipun cuma membawa baju dan dirinya. Nah, beliau cuma minta tunjukkan di mana pasar. Di pasar itu, beliau jadi samsara. Samsara itu kalau bahasa Indonesianya kayak makelar, penghubung antara pedagang satu dengan pedagang yang lain. Jadi beliau maksimalkan skill komunikasinya di bidang itu. Jadi beliau menghubungkan pengadaan bahan baku yang termurah di mana, link untuk produk ini di mana. Nah, beliau hubung-hubungkan kepada pedagang lain sehingga dalam satu hari itu beliau bisa dapat 1 gram emas penghasilan ya, penghasilan 1 gram emas. Nah, kisah yang kita petik tadi ya, kisah yang kita petik tadi, kalau teman-teman berpikir bahwa orang-orang itu bisa sukses karena orang tuanya kaya, punya link, punya skill, ya itu memang bisa jadi salah satu aspek untuk yang dilihat. Tapi kita dari kisah ini bahwa seseorang yang mulai dari nol pun itu bisa kalau dia berusaha dan memaksimalkan apa yang ada pada dirinya, kayak gitu teman-teman. Nah, next, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa sih ketakutan dalam membuat desain? Mungkin bisa dibantu jawab aja ya di chat Zoom. Saya minta tolong dikasih feedback di chat Zoom. Mungkin saya kasih waktu sekitar 1 menit aja ya untuk feedbacknya. Nanti saya mau baca-baca apa-apa aja sih ketakutan teman-teman semua dalam membuat desain, kayak gitu. Mungkin let's say ada yang takut dinilai jelek, ada yang merasa ilmunya masih kurang, ada yang merasa kalau apa ya, masih takut kalau desainnya itu dinilai jelek oleh orang lain, kayak gitu. Mungkin bantu aja teman-teman jawab di chat Zoom, karena saya mau baca nih, kira-kira apakah teman-teman semua udah mau belajar atau tidak, kayak gitu. Saya mau tahu feedbacknya dari teman-teman. Terus saya juga bisa ukur nanti di mana apa ya sisi empati yang bisa saya masuki ke teman-teman, biar saya tahu kalau teman-temannya itu kurangnya di mana, kayak gitu. Oke, 5 menit lagi ya, 5 detik lagi ya. Oke, waktu habis. Nanti ini udah masuk, saya lihat ada sekitar 20 chat, nanti saya baca ya. Nah, kebanyakan
kebanyakan dari setiap webinar yang saya bawa, itu yang paling banyak jawabannya itu takut kalau dinilai jelek oleh orang lain. Nah, bahkan oleh kelas, even oleh prodi sinar sekalipun, bahkan termasuk saya nih, saya kadang masih merasa takut, wah ini desain saya itu udah cocok nggak ya sama klien saya yang mau. Terus udah nggak revisi belum? Pasti ada hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang harus kita lewati. Jangan sampai kita di sini mau belajar bareng, belajar skill baru, tapi teman-teman sudah taruh tembok, sudah kasih batasan di dirinya. Wah, saya nggak tahu belajar desain. Saya sambil rebahan aja ya, nonton webinarnya, nonton Zoom-nya. Saya nggak mau tahu apa yang dibahas oleh pemateri, saya nggak mau praktik. Nah, kayak gitu. Jangan dibatasi dulu kayak gitu. Teman-teman harus berani dulu, jangan kasih tembok atau batasan pada diri teman-teman masing-masing, kayak gitu. Nah, mungkin juga ada yang bingung mulai dari mana. Jawabannya cuma satu, yaitu belajar. Ya, sekarang kalau mau belajar enak banget. Teman-teman beruntung ada di era digitalisasi seperti ini. Mau belajar ada di Google, mau belajar ada di YouTube, mau belajar ada di Instagram, di blog. Tinggal teman-teman yang develop skill-nya, mau ke bidang apa ya. Tinggal searching skill apa sih yang teman-teman mau develop, mau kembangkan. Nah, ini mungkin quotes dari saya sebelum kita masuk materi. Jadi desain dan bisnis itu teman-teman punya seni masing-masing. Desain ada seninya, ada celahnya. Begitu juga dengan bisnis. Ada juga celah yang harus kita masuki agar bisnis kita bisa berkembang. Seperti itu. Nah, ini kayak gini teman-teman. Jadi di Jepang itu ada yang namanya Ikigai. Nah, saya harap teman-teman sudah tahu apa nih Ikigai teman-teman. Jadi Ikigai itu adalah irisan dari 3 hal berikut. Dari passion, apa passion teman-teman, apa hobi teman-teman, apa skill teman-teman. Yang kalau teman-teman lakukan itu enjoy, santai, nggak merasa berat, meskipun itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya sampai begadang, sampai lupa makan, ya itu namanya passion. Ada hobi atau passion teman-teman di situ. Nah, dari situ harus beririsan dengan penghasilan. Jadi teman-teman dari skill itu ya bisa dapat penghasilan. Let's say contohnya pemain Mobile Legend ya, pemain Mobile Legend dari skill pro itu mereka bisa dapat penghasilan dan bisa bermanfaat bagi manusia ya. Bermanfaat bagi manusia itu ada manfaatnya buat masyarakat, ada manfaatnya misalnya mengharumkan nama Indonesia di luar negeri seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya hobi tapi tidak mempunyai irisan ke sini, itu sayang banget. Itu nggak dapat ikigai-nya. Ikigai teman-teman itu apa dulu? Mungkin let's say teman-teman hobi main game, tapi ternyata dari hobi itu cuma ngabisin waktu, nggak ada penghasilan, nggak ada manfaat bagi umat manusia. Nah, itu yang disayangkan. Teman-teman cuma wasting time. Kalau teman-teman mau develop lagi, gali lagi, teman-teman bisa ke situs temubakat.com atau saya lupa apa namanya. Kalau nggak salah sih ada lagi itu bagian personality, saya lupa itu dipetakan skill apa yang cocok buat teman-teman semua. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya, di Jepang itu dari SD itu anak-anak sudah tahu apa ikigainya, apa yang mau dia develop, kembangkan dari dirinya sampai mereka dewasa nanti. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang bingung ngedesain. Nah, mungkin kita bisa dari sisi saya ya, dari sisi saya itu saya juga awalnya kayak gitu, bingung ngedesain. Tapi saya juga bukan anak DKV, bukan anak desain komunikasi visual ya. Jadi pertama kali itu saya mau belajar desain itu karena harusan, karena saya punya brand, punya bisnis. Sedangkan dalam mengelola bisnis itu saya yang melakukan semuanya. Jadi saya jadi desainer, saya jadi marketing, saya jadi finance, saya jadi produksi, saya jadi semuanya lah dari empat level itu saya kerjakan semua sendiri. Nah, karena dari situ alhamdulillah bisa ketemu sama aplikasi yang bernama Canva ini yang sangat memudahkan kita. Jadi jangan takut dulu buat teman-teman, jangan menyerah, jangan insecure atau malu, mulai aja dulu. Apa tahu dari skill kita hari ini, kita sharing bareng hari ini, teman-teman bisa kembangkan skill ini untuk mendapatkan penghasilan ya. Nah, kita mulai belajar dari mana? Jadi kita mulai dari sekarang. Teman-teman, saya minta tolong kosongkan gelasnya agar saya bisa masukin
ilmu baru di kelas teman-teman. Jangan dulu, misalnya jangan lakukan hal lain dulu. Jangan sambil kerjakan sesuatu yang lain, jangan sambil rebahan. Teman-teman fokus dulu kalau bisa sambil mencatat apa-apa yang kita bisa dapat hari ini. Dan jangan lupa kita berdoa agar ilmu hari ini tuh bisa bermanfaat untuk pekerjaan kita kah, atau untuk bisnis kita nanti, biar lebih berkah. Baik, tadi udah dikenalin ya. Jadi core job saya ini di sini, core jobnya penghasilan utama saya dari sini. Side hustle itu sampingan ya, dan bisa jadi juga side hustle saya itu lebih besar daripada core job saya, kayak gitu. Ya, kenapa Mas? Oh ya, lanjut ya. Ini sedikit portofolio. Portofolio saya di Instagram sama di YouTube. Kalau teman-teman mau jalan-jalan ke Instagram atau YouTube saya boleh. Di situ saya sering bahas tentang digital marketing, tapi lebih banyak membahas tentang desain grafis di Canva, khususnya dalam pembuatan konten marketing ya. Kalau teman-teman mau jalan-jalan ke Instagram atau YouTube, boleh. Di situ saya lebih banyak sharing lagi ilmu saya yang saya dapat selama pengalaman saya tumpahkan dalam bentuk konten. Nah, kita masuk ke materi utama. Apa sih sebenarnya Canva itu, teman-teman? Jadi, Canva itu adalah alat desain berbasis website atau aplikasi. Jadi, kalau teman-teman tahu, Canva itu bisa dibuka di website aja, nggak usah install aplikasinya. Buka aja. Kalau di handphone, buka aja browsernya. Kalau di laptop, buka juga browser, Google Chrome, dan lain-lain. Teman-teman tinggal buka www.canva.com, nanti akan masuk. Nah, ini aplikasinya untuk apa sih? Jadi, untuk membuat desain grafis sederhana maupun profesional. Jadi kenapa saya bilang profesional? Bahkan sekelas Bang Rio Purba ya, beliau itu vlogger, desainer pertama di Indonesia. Tapi pernah membahas Canva juga, dan beliau di situ menyinggung kalau beliau butuh desain yang cepat jadi, yang lebih praktis, beliau pakainya di Canva. Nah, bahkan desainer profesional pun masih memakai Canva ya. Jadi teman-teman jangan bersedih kalau ada yang ngejek, apa itu aplikasi Canva, aplikasi yang pakai template doang, pakai template udah jadi doang. Nah, itu jangan kita lihat dari sisi itunya. Kita harus lihat dari sisi pemakainya. Apakah skill-nya bisa lebih dikembangkan lagi, atau dia hanya sebatas menggunakan template itu. Jadi, startup itu dibuat ya oleh Miss Melanie Perkins untuk digunakan semua kalangan, baik desainer maupun non-desainer. Jadi awalnya dulu beliau buat sambil kuliah ya, sambil kuliah di mana orang-orang pada senang-senang nih. Ada yang mungkin kalau yang zaman sekarang ada yang asik nge-Netflix, ada yang asik main Mobile Legend, ada yang asik jalan-jalan di mall. Nah, beliau ini udah berpikir bagaimana caranya membuat bisnis menggunakan aplikasi. Beliau waktu itu membuat Fusion Books. Nah, Fusion Books ini adalah aplikasi yang dibuat untuk mahasiswa akhir tahun. Jadi kan setiap akhir tahun itu ada mahasiswa yang lulus dan butuh namanya buku tahunan. Nah, beliau yang develop bagian desainnya. Tapi waktu itu beliau udah udah besar Fusion Books-nya, udah jalan juga percetakannya, termasuk cetak apa ya, kayak aplikasi dan cetakan lumayan besar lah di Australia. Dan akhirnya beliau drop out. Waktu itu drop out karena fokus ke bisnisnya untuk Fusion Books. Setelah drop out, malah beliau mulai rambah lagi ke Silicon Valley. Jadi kalau teman-teman tahu Silicon Valley itu tempat di mana pembuat startup mencari investor. Ya mungkin teman-teman pernah nonton film drama Korea ya, startup. Nah kayak gitu juga. Orang-orang di startup itu pasti kiblatnya kalau mau cari investor ke Silicon Valley di sana. Nah, dari situ akhirnya beliau mulailah membuat apa ya istilahnya, mencari investor. Dan awalnya itu beliau membuat namanya aplikasi Canvas, kalau nggak salah Canvas, tapi diubah lagi namanya jadi Canva. Dan kita bisa gunakan sampai sekarang. Nah, kenapa sih kita butuh Canva nih? Yang paling pertama itu jawabannya simple, jadi nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak toolnya, nggak terlalu musingin lah, lebih mudah digunain. Terus, nah ini yang kedua lebih mudah digunakan, interface usernya mudah, ya, experience usernya mudah, jadi nggak butuh effort lebih dalam memakai aplikasi
kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman butuh kegiatan atau project, nah ini kita bisa pakai buat presentase ya, buat presentase, buat bikin CV, buat bikin invoice, bikin website, bahkan website pun bisa, tapi masih pakai domain Canva. Nah, apa aja sih manfaatnya? Ya, yang pertama itu buat sosial media bisa banget. Untuk kebutuhan pribadi ya, desain foto, acara, kegiatan, untuk story, WhatsApp ya, Facebook, Instagram, biar desain atau foto teman-teman lebih instagramable. Nah, pakai aja di Canva ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngedit preset ya, atau warnanya itu tone warnanya pakai Lightroom, kalau di Canva itu lebih memudahkan lagi karena sudah ada filter-filter yang udah jadi. Jadi istilahnya tinggal klik ya, tinggal pilih preset. Kalau di Canva nanya tinggal pilih filter. Mau pakai filter fotogenik, mau pakai filter summer ya, atau duotone. Nah, semua sudah ada di Canva itu. Jadi lebih portable kalau dalam bentuk Canva-nya daripada Lightroom. Nah, kalau ini untuk konten bisnis, teman-teman bisa manfaatin untuk desain konten nih. Mau soft selling, hard selling, jualan, atau untuk produk marketplace. Produk marketplace ya, untuk Facebook, iklan atau Facebook Ads, Google Ads, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan home dari Canva kayak gini. Ini kalau teman-teman udah buat akun ya, tinggal masuk di laptopnya, tampilannya mungkin kayak gini. Kalau teman-teman di handphone, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Dia bentuknya lebih ke vertikal kalau di handphone ya. Jadi bentukannya kayak gini untuk di handphone. Oh, maaf, ini langsung nge-pop out. Nah, mungkin kayak gini teman-teman. Kalau untuk di laptop, itu tampilannya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita klik buat desain ya, ini buat desain, akan ada banyak banget jenis desain yang teman-teman bisa buat. Jadi, mulai dari persentase, logo, ini ya, kartu nama buat bisnis kita, sertifikat, brosur, banner, ini banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat aja kalau ngeklik buat desain. Nah, ini juga ada sampul majalah, terus mau buat kaos ya, buat baju, mau buat kalender ya, tiket, dan lain-lain. Nah, ini banyak banget. Teman-teman bisa lihat di materinya nanti kalau udah di-share sama panitia. Jadi intinya itu ada 101 jenis desain. Dan ketika kita memilih desain tersebut, format ukurannya udah menyesuaikan. Misalnya kartu nama nih, ukurannya berapa senti panjang kali lebar. Kalau teman-teman klik itu, nanti ukurannya khusus untuk kartu nama itu. Nah, kali ini kita mau buat poster, nanti kita pilihnya poster aja, nanti ukurannya juga akan menyesuaikan. Bentukannya kayak poster kayak gitu. Jadi ini dasar aja teman-teman saya sharing. Kenapa penting? Karena saya mau kalau teman-teman itu bisa selain membuat poster, teman-teman nanti bisa kembangin lagi, ulik-ulik lagi di Canva ini apa yang teman-teman bisa develop buat menghasilkan penghasilan ya bagi teman-teman. Mungkin ada teman-teman nanti yang bisa buat jasa desain sertifikat, jasa desain kartu nama, jasa desain buat CV dan lain-lain. Nah, ini pakai Canva aja. Jadi di Canva itu ada 101 jenis desain. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ribuan template, ratusan icon dan grafis, stok, foto, video, dan audio. Dan enaknya itu gratis. Kenapa saya nge-highlight bagian gratisnya? Karena ada kisah nih teman-teman. Ada kisah di mana seorang desainer di perusahaan kena klaim dari vendor sebesar 20 juta rupiah. Itu saya nggak mau kalau teman-teman ada yang alamin, hanya karena satu case kecil, yaitu comot gambar, foto, font, video dari Google, dari internet. Langsung comot, pindahin ke desainnya, nggak baca hak ciptanya, nggak baca lisensinya, nggak baca term of use-nya gimana. Nah, itu teman-teman kalau didapat oleh vendor penyedia membuat grafisnya, itu teman-teman bisa kena denda. Dan sudah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Kalau ada namanya undang-undang hak cipta. Jadi mereka dilindungi. Kalau teman-teman langgar, teman-teman bisa kena denda. Bahkan
kena juga denda dari negara kita sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi hal ini saya sampaikan kenapa? Karena kebanyakan orang dalam membuat desain itu kebanyakan comotnya dari internet. Dan untuk case ini, case yang tadi saya sebut kena denda 20 juta itu cuma karena hal kecil. Desainer tersebut ambil font teks, format teks ya, bentukannya font, ambil di internet, dicomot, dimasukin ke desainnya. Ada vendor yang lihat, ada yang dapat, vendor tersebut merasa dirugikan. Masalah kayak gitu, jangan comot dari internet kalau belum baca term of use-nya gimana, hak ciptanya bagaimana, dan lain-lain. Teman-teman harus baca kalau saran saya. Kalau nggak mau ribet kayak gitu, teman-teman ambil aja dari Canva. Buat desainnya di Canva, ambil template di Canva kah, atau ambil foto, video, icon, grafis. Nah, kalau di Canva itu udah dibeli lisensinya sama Canva. Dan boleh kita gunakan secara personal. Baik itu untuk kebutuhan pribadi maupun komersial. Teman-teman mau buat baju custom, boleh. Teman-teman mau buat gelas custom, boleh. Nanti teman-teman tinggal kembangkan apa yang bisa teman-teman buat di Canva ini untuk menghasilkan penghasilan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di webinar kali ini kita fokusnya ke poster aja ya, kita buat fokus untuk buat poster. Nah, fitur di Canva ini kayak gini. Jadi yang pertama itu bisa buat desain secara tim dan real time. Jadi ada yang urus cover, ada yang urus foto, ada yang urus background, ada yang urus teks. Nah, kayak gini ya contohnya. Nah, ini orang-orang berbeda yang menyimpan teksnya. Ini ya, kita lihat ada 3 foto di sini. Terus mereka saling komen-komen di Canva ini. Jadi, itu pertama. Itu yang sangat bermanfaat. Bisa ngedesain secara real time bersama-sama. Ini caranya udah saya jelasin. Nanti baca aja ya di materi. Nah, ini buat efek foto keren secara gratis. Kita bisa, yang saya sebutin tadi, kita bisa pakai filter. Mungkin kalau di Lightroom namanya preset, kalau di sini filter. Nah, teman-teman nanti tinggal pilih mau pakai efek filter seperti apa. Nanti teman-teman baca aja di materinya. Nah, ini juga kita bisa pakai gelembung percakapan. Fiturnya ini bagus kalau mau buat desainnya itu seperti berbicara, ya lebih interaktif. Nah, ini kita bisa pakai. Terus kita bisa pakai ribuan icon gratis yang saya sebutin tadi. Teman-teman nggak usah khawatir lagi tentang hak cipta, lisensi dari karya tersebut. Teman-teman tinggal ambil aja di Canva, terus pakai ke desainnya. Teman-teman mau ngedesain, mau buat poster, mau buat custom baju, mau buat gelas custom, tapi dalam tanda kutip, teman-teman itu karya teman-teman ya. Maksudnya, jangan cuma ambil satu, misalnya ya ambil satu gambar Instagram ini, terus di print di gelas. Nah, itu yang tidak boleh. Yang boleh itu kalau teman-teman ada karya teman-teman di situ. Ada teksnya, ada pattern-nya, ada background-nya, ada shape-nya, ada elemen-elemen kayak gini yang diambil. Nah, itu yang boleh. Kalau ada karya teman-teman di situ. Nah, kita juga bisa pakai bentuk buat infografis sama kayak PPT ya. Kita pakainya itu kayak Pareto, chart, label, diagram, dan lain-lain. Nah, pakai aja di Canva ini. Lebih memudahkan. Nah, kita juga bisa buat kayak gini, ya, informasi tentang WiFi tapi lebih interaktif, ya, biar nggak terlalu kaku-kaku amat. Nah, kayak gini contohnya, mungkin teman-teman nanti baca di materi. Nah, ini kita juga bisa gabungin icon dan teks untuk dokumen perusahaan, biar dokumen kita nggak kaku-kaku amat ya, bukan cuma teks doang, tapi ada tambahannya, kayak gitu. Nah, terakhir kita bisa sempurnakan desain dengan icon media sosial, kayak misalnya kayak gambar ini, follow us di Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Nah, ini juga kita bisa kombinasikan icon dengan semua elemen kayak gini ya. Jadi ada foto, background, dikasih gambarnya blur, terus dikasih teks, terus dikasih elemen grafis daun ya, kayak gini. Nah, ini desainnya keren. Bisa bermanfaat lah buat orang-orang. Nah, lanjut. Di sini kita juga bisa buat bingkai foto nih. Ini sebenarnya kayak Fusion Books-nya Miss Melanie Perkins, tapi udah dimasukin ke Canva. Jadi kita bisa masukin bingkai-bingkai foto ya buat desain kita dan lain-lain. Ini juga kita pakai stiker.
Nah, ini contohnya teman-teman, ada stiker yang lucu-lucu, teman-teman bisa pakai di desainnya nanti. Nah, ini juga salah satu skill yang bermanfaat, kita bisa membuat layout kisi. Jadi kita masukin foto ya, 3 foto berbeda tapi kelihatan bersambung, pakai kisi. Biar lebih berseni ya, desainnya. Contohnya mungkin kayak gini. Nah, ini caranya, kalau teman-teman mau pilih layout kisi, udah saya jelasin. Nah, kalau teman-teman mau buat fotonya jadi bentuk transparan, teman-teman bisa juga seperti ini. Misalnya biar nggak terlalu kaku ya desainnya. Nah, ini contohnya saya ambil dari foto yang tadi. Nah, kita masuk ke tadi cuma fitur-fitur Canva aja yang saya jelasin. Sekarang kita masuk ke tool dasarnya nih. Gimana sih tool dasar di Canva? Nah, mungkin saya jelasinnya langsung ke tool-nya ya. Sebelum itu, saya mohon izin untuk menyapa Kepala Jurusan Manajemen Bisnis yang baru bergabung, Pak. Selamat datang kepada Ibu Arniati, SE, MSI, PSD, CPA, CA, selaku Kepala Jurusan Manajemen Bisnis 2021. Boleh dilanjut lagi, Pak, untuk pemaparan materinya. Masih ada waktu yang tersisa. Baik, waktunya sisa berapa lama, Mbak? Untuk materi. Takutnya kelewat. Halo, panitia? Iya, Pak, untuk waktunya masih tersisa 10 menit lagi. 10 menit ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, kita lanjut ke tool dasar Canva aja nih. Saya mau jelasinnya dalam bentuk kayak gini aja. Ini bentukannya presentasi ya. Jadi kayak gini, nanti munculnya kertas kanvas kosong kayak gini. Nah, kalau kita mau buat, contohnya kita buat desain di sini. Nah, mumpung event kita tentang buat poster nih, kita pilih di poster. Jadi udah ada ukurannya kayak gini. 42 cm dikali 59 cm panjang sama lebarnya. Nanti kita klik kayak gini. Nah, nanti akan muncul kanvas kosong kayak gini. Kanvas kosong kayak gini buat kita ngedesain. Mungkin similar juga ya, lihat saya kayak Photoshop atau Corel Draw. Kanvas kosong kayak gini munculnya. Terus di sebelah kiri ini ada menu tool template ya. Template ini teman-teman berisikan template-template yang udah jadi. Jadi di Canva itu ada juga semacam marketplace design, di mana para desainer, namanya itu Canva Creator Official. Jadi Canva Creator resmi, submit template-template yang udah jadi. Kalau teman-teman pakai, mereka dapat penghasilan dari situ. Nah, kayak gini. Tapi ada juga yang gratis, teman-teman nggak perlu bayar kalau belum langganan. Let's say contohnya kayak gini. Nah, ini nanti tinggal klik, nanti akan muncul di sini. Jadi teman-teman tinggal ganti fotonya ya, kayak gini. Tinggal ganti foto, tinggal kita masukin foto baru, terus kita ganti judulnya, subjudulnya, keterangan tambahannya, kayak gitu. Jadi formatnya udah ada. Apa tujuannya saya sharing tentang template udah jadi ini? Biar teman-teman ada knowledge dasar, penempatan elemen yang kita perlukan dalam pembuatan poster. Contohnya kayak gini ya. Posternya itu pasti ada judul, ada subjudul, ada keterangan waktu, keterangan tambahannya, terus dikasih CTA, call to action-nya apa, mau ke situs kah, mau ke WhatsApp kah, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi dalam desain poster bisnis itu bagusnya mencantumkan hal-hal kayak gini. Nah, kita masukin nanti fotonya kayak gini. Nah, ini kayak template jadi dasar kita nanti buat ngedesain. Jadi teman-teman bisa ulik-ulik ya. Di sini banyak banget ya. Banyak banget teman-teman bisa pakai, nanti tinggal diedit-edit aja. Jadi teman-teman kalau masih awam desain, itu bermanfaat banget nih template ya, menu template ini. Tinggal pilih template udah jadi, edit, dari desain kita, kayak gitu.
Terus untuk menu elemen ini, untuk teman-teman, sebenarnya sih kalau di Canva, fundamental design itu sudah ada di elemen ini. Let's say contohnya kayak garis, bentuk, shape, pattern, grafis, animasi, dan lain-lain. Nah, itu semua sudah ada di menu elemen ini. Nanti teman-teman tinggal cari nih, ya, misalnya teman-teman butuh sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Teman-teman search, nanti akan muncul semua ya berhubungan dengan bisnis, baik itu foto. Ini stok foto tentang bisnis banyak banget, teman-teman nggak usah ambil di internet lagi, comot di internet lagi yang kita nggak tahu itu legal atau tidak, legal atau ilegal, berkah atau tidak, halal atau haramnya. Itu sangat disayangkan kalau kita ambil comot dari internet, dari Google, tanpa baca aturannya. Saran saya ambil aja di Canva ini. Ini sudah ada foto-foto yang teman-teman bisa pakai pada desainnya, kalau diklaim nggak apa-apa, karena ada lisensi dari Canva yang udah beli. Nah, sama kayak grafis, itu foto kan, foto. Nah, ini grafis juga kita bisa pakai. Nah, contohnya kayak gini. Ini kita hapus, masukin grafis kayak gini. Nah, ini gratis juga, teman-teman. Teman-teman bisa pakai untuk keperluan presentasi, keperluan bikin poster, dan lain-lain. Nah, ini bermanfaat banget kalau menurut saya. Karena ini grafis-grafis siap pakai, teman-teman tinggal drag and drop, masukin ke desainnya. Nah, ini juga berhubungan dengan video, ada juga. Tadi foto ada, grafis ada, video juga ada yang berhubungan dengan desain. Ya, kalau teman-teman mau bikin iklan yang butuh full text video, ambilnya di Canva aja. Ini gratis, dan teman-teman bisa langsung pakai untuk kebutuhan komersial maupun pribadi. Sama juga kayak di audio, ya, ambil teman-teman bisa ambil di Canva ini. Tapi untuk audio, itu saya kurang banyak variasinya. Kalau teman-teman mau ambil audio, teman-teman ambilnya di YouTube Studio, kayak gini contohnya, YouTube Studio. Misalnya kalau teman-teman udah buat akun YouTube, ya, sudah buat akun YouTube, nanti teman-teman klik di sini, kalau udah buat akun YouTube, terus ke YouTube Studio. Nah, klik di YouTube Studio, kemudian nanti akan muncul kayak gini, dashboard kayak gini. Teman-teman ke koleksi audio. Nah, di koleksi audio ini, teman-teman bisa searching semua audio gratis dari YouTube untuk digunakan pada, misalnya, let's say kayak desain kita, kayak iklan marketing kita, atau iklan bisnis kita, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa ambil nih. Ini banyak banget, teman-teman bisa juga filter, mau genrenya seperti apa ya, mau yang klasik, sinematik, liburan, dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau saran saya, ambil aja dari YouTube Studio ini. Kalau teman-teman udah buat akun YouTube, nanti teman-teman tinggal upload ya, tinggal upload di unggahan ya. Ini ada menu unggahan. Teman-teman bisa upload gambar, video, sama audio. Jadi teman-teman bisa masukin dari perangkat eksternalnya, baik itu di handphone maupun di laptop ya, kayak gitu. Kemudian ada menu foto. Ini sama yang kayak tadi, teman-teman bisa masukin foto apapun, untuk keperluan apapun, mau itu pribadi atau komersial. Yang penting ada desain teman-teman di situ. Yang nggak boleh itu ambil foto di Canva, terus dijadikan seolah-olah itu karya teman-teman. Kayak teman-teman yang motret foto tersebut. Kemudian teman-teman jual di website eksternal ya, misalnya let's say seperti Creative Market, Fiverr, dan lain-lain. Nah, itu yang nggak boleh, teman-teman bisa kena denda dari vendor pembuat gambar tersebut. Dan dendanya pasti nggak main-main ya, kalau dari luar negeri itu pasti ratusan sampai ribuan dolar. Nah, saran saya jangan seperti itu. Ambil aja stoknya, misalnya kayak gini, terus dijadiin background ya, jadiin background buat desain kita kayak gini. Nanti teman-teman bisa akali lagi, misalnya dikasih elemen ya, kasih elemen kotak kayak gini. Nah, lebih aman ambil di Canva, kemudian kita ngedesain pakai Canva-nya. Yang dikasih warna hitam, terus dikasih transparan, nah kayak gini. Nah, ini lebih aman teman-teman daripada teman-teman ambil dari
internet, terus pakai ke desain teman-teman, ke tool desain teman-teman. Nah, itu yang saya sangat khawatir kalau teman-teman seperti itu. Nah, sama juga untuk teks, teman-teman kalau mau ambil teks bisa, ini default aja kayak aplikasi desain lain. Cuma kalau di Canva itu memudahkan kita karena udah dibagi. Mau itu untuk tambahkan judul ya, kayak gini judul. Judul itu biasanya besarnya 70 ya, ini 70. Kalau ini pakai 90. Jadi variannya itu 70 sampai 100 lebih. Subjudul ini biasanya yang keterangan dari judulnya, misalnya temanya apa, nah itulah subjudulnya. Untuk sedikit teks isi biasanya untuk CTA di bawah ini, ya di CTA di bawah untuk keterangan tambahan, mau dikonversi kemana orang-orang yang lihat desain kita. Apa kita mau arahkan ke nomor telepon, mau diarahkan ke WhatsApp, atau ke situs eksternal, nanti dimasukin di situ untuk keterangan isi ini. Nah, kayak gitu. Nanti di scroll aja ke bawah, ini banyak banget kombinasi-kombinasi font ya, ini kita baca, kombinasi font dari Canva yang bagus kita gunakan. Tinggal dipilih aja mau pakai yang mana, kayak gini. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mau membuat custom nih, buat custom baju, custom gelas, nah teman-teman ambil aja di sini. Tinggal diubah kata-katanya, pakai aja fontnya, nanti di ATM ya, amati, tiru, modifikasi, desain-desain orang, nanti teman-teman bisa buat custom baju sendiri atau gelas sendiri, kayak gitu. Nah, ini ada untuk menu gaya. Menu gaya itu apa sih? Kalau teman-teman bingung, ya, bingung dalam menggunakan warna dan font, pairing font. Jadi ini menu gaya buat teman-teman yang nggak mau mikirin color palette. Color palette itu adalah kombinasi warna yang enak digunakan dalam satu desain. Jadi itu namanya color palette. Terus pairing font, kombinasi font yang cocok digunakan pada satu desain. Nah, itu namanya pairing font. Kita saling ketemukan dua font atau satu font yang digunakan pada desain. Nah, kalau nggak mau ribet pikirin itu, teman-teman pakai aja ini, gaya atau style. Nanti teman-teman tinggal pilih. Misalnya mau pakai palette blue. Nah, ini otomatis desainnya berubah mengikuti color palette seperti itu. Mau pakai palette green, teman klik aja, nanti akan berubah. Jadi fontnya berubah, warna elemen kotak ini berubah, yang bulat di belakang jadi background ini berubah, warna fontnya berubah, garis ini berubah ya, kayak gitu. Jadi dia akan berubah sesuai dengan teman-teman pilih mau color palette seperti apa. Nanti di-explore aja di sini. Banyak banget color palette yang teman-teman bisa gunain. Sama kayak font. Itu banyak banget. Nah, ini audio sama aja kayak tadi buat masukin audio. Video buat masukin video-video yang dibutuhkan, search aja ya. Search aja di atas ini untuk audio, video juga sama, search mau butuh footage video seperti apa. Latar belakang kalau teman-teman nggak mau pitching, Kak, saya kurang tahu buat latar belakang gimana, background-nya seperti apa, pattern-nya seperti apa, shape-nya kayak gimana. Nah, pakai aja nih. Tinggal klik aja, misalnya ini ya, yang daun-daun. Kita klik, nah nanti akan jadi background. Jadi lebih memudahkan. Kalau untuk menu suka ini, misalnya saya suka elemen ini ya, saya kasih, atau background ini mungkin ya. Background ini saya suka, saya lihat di sini di info, terus saya mau kalau dia ditambahkan ke suka. Nanti dia otomatis masuk ke menu suka ini. Jadi kayak kalau Instagram mungkin ada konten yang kita suka kita save. Kalau di Canva ada elemen yang kita suka atau media yang kita suka, jadi kita like nanti akan masuk ke menu suka ini. QR code, kalau teman-teman mau konversi website dalam bentuk QR code, misalnya kayak gini ya, ini Instagram saya, ini linknya saya copy, masukin ke sini, URL buat QR-nya, terus buat kode. Nah, nanti akan ada QR code kayak gini. Jadi orang-orang yang scan QR code ini akan terarahkan ke Instagram saya. Atau let's say orang-orang yang scan QR code ini diarahkan ke WhatsApp teman-teman yang panitia, kayak gitu. Nah, ini kalau kalau teman-teman mau masukin chart, Pareto, pie, diagram kotak, dan lain-lain, teman-teman pakai aja di sini. Ini contohnya kayak gini. Mau yang bentukannya muncul persentase atau tidak, titik akhirnya bulat atau tidak, mau berapa persen, teman-teman tinggal pilih aja di sini.
jadi lebih memudahin. Kalau ini buat sambungin ke Google Drive, buat ambil stok media dari Google Drive, ini semua desain. Nah, kalau logo ini, kalau teman-teman mau masukin logo bisnis teman-teman. Jadi, kalau ada logo perusahaan, logo himpunan, logo bisnisnya teman-teman, kantor teman-teman, masukin aja ke logo ini. Tapi, ini harus menggunakan Canva Pro untuk menggunakan fitur ini. Nanti teman-teman masukin di kit merek. Di sini ya, di kit merek. Nah, di sini kita bisa masukin logo merek kita, warna merek kita mau paletnya seperti apa, merek kita mau seperti apa, terus kita bisa unggah. Ya, kita bisa unggah untuk fontnya. Terus kita bisa tambahkan mau misalnya bisnis teman-teman banyak nih, ada di himpunan, ada atau kit merek untuk himpunan, kit merek untuk bisnis teman-teman, kit merek untuk kantor teman-teman. Nah, itu pakainya di kit merek. Tapi harus berlangganan Canva Pro. Kalau teman-teman mau pakai Canva Pro gratis, itu teman-teman klik aja di sini bio link di Instagram saya. Itu ada saya share 45 hari Canva Pro gratis ya. Teman-teman bisa pakai gratis. Nanti tutorialnya udah di-share juga di Instagram saya di sini tutorialnya. Lanjut. Kemudian untuk folder, buat folderisasi file kita. Jadi teman-teman di Canva itu nggak nge-save ya, nggak save video, nggak save desain, terus masukin format save-nya itu ke perangkat teman-teman. Let's say simpan di HP atau di laptop, itu nggak seperti itu dia. Kalau di Canva sistemnya cloud. Jadi ketika kita ngedesain, desain yang terakhir itu ketika kita close Canva, itu yang tersimpan. Dan nanti ketika kita butuh desain itu, baru kita bisa pakai lagi, kayak gitu. Nah, ini untuk menu lainnya, teman-teman mau integrasikan lagi, misalnya kayak Pexel ya, Pixabay, jadi langsung terhubung ke website eksternal itu. Nah, waktunya udah habis ya, Mbak Panitia? Iya Pak, untuk waktu sesi penjelasan materinya sudah habis. Oh iya, maaf, saya kelewatan ya. Iya Pak, tidak apa-apa. Selanjutnya ini Siap. ada sesi tanya jawab Pak. Sebelum itu saya akan membacakan pertanyaan dari para peserta untuk pertanyaan yang pertama. Saya akan membacakan pertanyaan dari para peserta nih Pak. Untuk pertanyaan pertama itu ada dari Zaib dari Poli Batam. Izin bertanya Pak, apakah benar terkait copyright jika kita mengambil foto-foto yang ada di Canva aman dari copyright? Contoh kita publis di YouTube. Kebetulan saya juga konten kreator, mempunyai channel YouTube atas nama Dewi Wahyuni Official. Selain itu, apakah ada manfaat Canva untuk pengembangan konten pada YouTube, Pak? Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Pak? Baik. Ya, baik. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Masnya ini udah manfaatin era digitalisasi ini. Jadi masnya buat YouTube, terus bingung kalau copyright-nya itu gimana kalau kita ambil foto-foto yang ada di Canva. Nah, kalau untuk ambil foto tadi udah saya jelasin ya. Kita ambil foto di Canva, ya misalnya kita mau buat video nih, buat video YouTube tentang motivasi. Kita ambil foto-foto dari Canva, tapi kita jangan comot foto aja ya, jangan ambil foto aja. Misalnya fotonya kita kasih keterangan tambahan di bawah. Kalau ini dari official YouTube kita, terus kita kasih shape ya, atau pattern ya, ada bentuknya bulat, ada bentuknya kotak, kayak virtual background ini yang di belakang. Nah, kayak gitu kita kasih desain kita kasih desainnya biar nggak terlalu kaku, terus nggak terlalu cuma comot dari Canva terus pindahin ke video editing, dibuat jadi konten YouTube. Nah, itu saran saya kita tambahin karya kita. Terus kita publish di YouTube, itu boleh. Saya udah kayak gitu. Jadi saya ambil foto ya, atau ambil desain atau template juga nggak apa-apa di Canva. Saya jadiin misalnya let's say kayak sampul mini YouTube ya. Sampul mini YouTube itu kayak cover YouTube kita. Sebelum orang putar video kita klik, itu ada gambar kecil biasanya di bawah. Nah, itu yang saya gunain. Saya ambilnya pakainya di YouTube, pakai template YouTube.
Kalau kita publish di YouTube itu juga aman. Nah, memanfaatkan Canva untuk pengembangan konten pada YouTube, itu tadi, saya biasanya pakai Canva untuk buat gambar mini YouTube ya, kayak cover YouTube itu. Terus saya ambil kalau mau buat konten motivasi, saya ambil foto-foto yang kira-kira sesuai atau relevan dengan kata-kata yang ingin saya sampaikan, saya ambilnya di YouTube, di Canva. Terus saya masukin ke editing video saya ya, saya pakai Filmora, saya edit di situ, terus saya tambahin kata-kata, keterangan, animasi dan lain-lain. Jadi ada karya kita di situ. Jadi itu nggak apa-apa kayak gitu. Kita develop, kita kembangkan istilahnya kayak omni aplikasi lah. Kita manfaatkan aplikasi Canva, kita manfaatkan aplikasi editing video, kita gabungin jadi karya baru kayak gitu. Ya, lanjut, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Berarti dalam misalnya kita mau membuat timeline di YouTube itu berarti aman ya Pak dari Canva untuk lisensinya? Benar, aman. Yang penting kita tambahin deh. Jangan ambil polosan. Jangan cuma ambil satu. Kayak gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Tesalonika Sinaga dari Poli Batam. Untuk pertanyaannya, media sarana apa saja yang bisa dipakai sebagai media komunikasi grafis dan apa kekurangan mendesain secara manual atau handmade? Kalau ini saya kurang tangkap apa hubungannya dengan Canva ya. Misalnya kayak media sarana apa saja yang bisa dipakai sebagai media komunikasi grafis. Itu maksudnya gimana? Terus kekurangan mendesain secara handmade mungkin bisa di open mic dari mbaknya. Itu saya kurang tangkap ininya, pertanyaannya kayak gimana. Iya Pak, boleh dari Tesalonika Sinaga untuk open mic, untuk memberikan pertanyaan secara langsung nih kepada narasumber kita. Apakah Tesalonika Sinaga berada di ruangan Zoom? Gimana? Kalau nggak mau open mic, kalau nggak mau nyalain video nggak apa-apa, mungkin suara aja. Saya kurang tangkap pertanyaannya kayak gimana. Terutama yang pertanyaan keduanya ini, kekurangan mendesain secara manual atau handmade. Mungkin maksudnya ini di luar Canva kali ya, bukan pakai Canva. Ini pertanyaan di luar Canva kayak yang saya tangkap sih seperti itu. Dari peserta Tesalonika gimana? Nggak ada ya? Nggak ada feedback ya? Oh ya Pak, ini mic dari pesertanya sedang bermasalah. Mungkin saya bisa menjelaskan nih atas pertanyaan dari peserta atas nama Tesalonika. Mungkin yang dimaksud dari peserta ini media komunikasi grafis yang lain mungkin ya Pak, aplikasi yang lain. Terus juga untuk kekurangan mendesainnya itu mungkin dari pribadinya gitu Pak. Baik, kalau yang saya tangkap ya, media, sarana apa saja yang bisa dipakai sebagai media komunikasi grafis. Nah, kalau medianya sih banyak ya untuk komunikasi grafis. Let's say kayak desain di Canva, sama kayak kita sekarang mau pelajari buat poster, terus kita mau berkomunikasi dengan audiens kita atau calon pelanggan kita menggunakan poster tersebut. Itu bisa tinggal dibuat di Canva terus di print. Kalau media lain itu mungkin teman-teman bisa pakai printable, kemudian ditempel di dinding himpunan ya, misalnya buat komunikasi, misalnya event apa sih bulan ini atau event apa sih minggu depan kayak gitu. Itu kita bisa pakai kayak gitu. Atau teman-teman manfaatkan situs kampusnya, situs kampus atau majalah kampus. Nah, itu teman-teman bisa buat desain, masukin ke website kampusnya, masukin ke majalah kampusnya buat event tertentu. Jadi orang-orang tahu kalau ada event itu dan mau mendaftar. Nah, kalau saya sih tangkapnya kayak gitu ya. Terus kalau kekurangan desain secara manual handmade, mungkin maksudnya ditulis tangan ya. Ada yang menggambar tangan ya, atau mungkin pakai pen, pakai tablet. Kita buat desainnya itu pakai tangan, kayak gitu lebih manual.
Itu kekurangannya ya mungkin kita kalau mau buat grafis, buat stiker, buat animasi itu cocok kalau pakai handmade. Misalnya teman-teman mau buat eh, apa ya, buat avatar, buat karakter, buat eh, sesuai passionnya lah. Misalnya mau buat kayak karakter ya, ada karakter mungkin yang sebutan orang chibi atau karakter yang bentukannya kayak orang, terus digambar tangan pakai tablet di tabletnya ya, pakai pen tool. Nah itu boleh. Ukurannya mungkin lebih ke situ hanya untuk pembuatan karakter atau background background dari suatu desain. Kalau kita mau buat desain langsung itu boleh juga, cuma kalau dari saya sih kekurangannya kurang maksimal ya, karena kita harus pakai tool pen tool tersebut kayak gitu. Oke, baik Pak, atas jawabannya. Berarti kekurangannya tadi itu eh, karena dari ini ya Pak, alatnya. Benar-benar. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, yaitu dari Ramadan Pratama Putra dari instansi UIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan Pratama Putra dari Universitas Ibnu Sina. Saya memiliki bisnis di jasa desain CV, tapi saya menggunakan Canva. Apakah nanti tidak ada masalah ketika sudah dikirim file ke klien? Serta pendekatan apa yang paling baik di desain grafis dan apa saja ruang lingkup desain grafis? Baik, Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Pak? baik. Silakan. Jadi kalau bisnis di jasa desain CV itu lumayan menjanjikan ya. Kalau mau di-develop, mau dikembangkan lagi, itu bagus banget. Nah, kalau pakai Canva itu boleh banget. Pakai template udah jadi boleh, tapi kekurangannya kalau template udah jadi kan, ya nggak orisinil ya, bukan karya kita. Kita ambil komod dari Canva, terus kita jadikan karya kita, tinggal edit-edit, ganti nama sesuai dengan request dari klien kita. Nah, kayak gitu-gitu mungkin originalitasnya nggak ada, kekurangannya. Tapi kalau teman-teman buat dari nol, ya buat 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 template CV-nya dari nol itu bagus banget. Contohnya kayak CV saya tadi ya, CV saya tadi yang saya baca itu saya pakai Canva, tapi bukan pakai template udah jadi. Pakainya template CV saya buat sendiri dari nol, pakai Canva kayak gitu. Nah, kalau ada masalah dari klien, mungkin saya tangkapnya masalah revisi kali ya. Misalnya kliennya nggak suka kalau CV-nya pasaran, template pasaran, atau kliennya nggak suka kalau CV-nya nggak orisinil karya dari Mas Ramadan ini. Nah, itu nanti dari Mas Ramadannya harus kembangin lagi idenya kira-kira apa yang bisa dikembangkan di Canva ini. Mungkin background-nya kah, atau pattern-nya kah, atau Mas Ramadan coba deh jalan-jalan ke Google, terus lihat-lihat desain CV-CV yang profesional. Nah, nanti Mas Ramadannya amati, terus tiru, terus modifikasi buat kayak gitu. Tapi dari karyanya Mas Ramadan sendiri kayak gitu. Kalau pendekatan apa yang paling baik di desain grafis? Kalau saya selama ini ya, saya juga jujur bukan anak desain komunikasi visual. Saya belajarnya itu desain learning by doing. Jadi saya lihat desain, misalnya lagi jalan-jalan di mall nih, jalan-jalan di mall atau lihat spanduk di jalan, oh desain ini cocok kayak gini ya. Kalau desain poster cocok kayak gini, desain pamflet cocok kayak gini, desain X banner di mall cocoknya kayak gini. Nanti saya riset di Canva, kira-kira ada nggak tool kayak gini di Canva, kira-kira ada nggak ya, kayak gitu. Jadi jangan dipaksa, jangan di burn out, jangan jangan memaksa otak kita berpikir kreatif untuk waktu tersebut. Itu nggak apa-apa kalau teman-teman ngeblank, nggak dapat ide, teman-teman jalan-jalan ke mall, teman-teman lihat-lihat desain orang di Google, teman-teman rebahan ya main HP, lihat-lihat desain-desain orang, itu nggak apa-apa kok. Malah kadang inspirasi atau momen aha itu dapat dari situ, kayak gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Berarti kesimpulan yang saya ambil, tidak apa-apa menggunakan aplikasi Canva untuk membuat CV, asalkan kita membuat desainnya itu dimulai dari nol ya Pak. Iya benar. Kalau pakai template jadi nggak apa-apa, cuma kurang originalitas.
Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir itu ada dari Siti Mutmainah dari UNEJ. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah dari Universitas Jember. Apakah karya kita bisa dilisensikan ke Canva sendiri? Misalnya, kita membuat atau mendesain sendiri elemen huruf atau grafis, kemudian kita lisensikan ke Canva. Bagaimana Pak? Bagaimana Bapak? Terima kasih banyak. Boleh langsung dijawab Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Nah, kalau teman-teman mau lisensikan ke Canva sendiri, itu namanya jatuhnya Canva Creator Official. Teman-teman boleh daftar, ini saya izin share screen lagi ya. Teman-teman boleh daftar ke sini, Canva Creator Official. Jadi kalau teman-teman yang punya skill buat desain, buat grafis, buat karakter, buat font, ya kayak yang mbaknya tadi ini, nah, join aja di sini. Canva Creator. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal submit nih, karyanya apa ya. Teman-teman tinggal buat, publish. Nanti kalau ada yang pakai grafisnya teman-teman, itu dapat bayaran dari Canva. Sama kayak di Fiverr, Creative Market. Jadi Canva ini kayak marketplace desain juga. Orang-orang yang mau jadi kreator boleh ya masuk ke sini. Ini saya share ke chat ya, ke chat Zoom. Nah, ini saya share. Nah, di sini nanti buka aja linknya ini buat mendaftar Canva Creator Official. Nah, mungkin juga saya mau sedikit sharing kayak gini ya. Nah, ini. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat compile gaji karyawan dengan gaji freelance. Ini buat penyemangat aja buat teman-teman kalau udah dapat momen AHA-nya. Udah dapat celahnya di mana dalam bermain freelance. Ini contoh aja gaji staff sama gaji PNS untuk golongan 2D. Misalnya let's say ya gaji staff 4 juta, totalannya mungkin seperti ini 4,7, ini gaji PNS 5,7. Itu per bulan, 20 hari kerja, 10 hari libur ya, Sabtu Minggu. Nah, kalau kita breakdown, kita bagi gajinya itu ke harian untuk 8 jam kerja. Jadi 8 jam kerja itu gajinya segini, 285.000 untuk 8 jam kerja. Nah, kita breakdown lagi, per jamnya itu dibayar segini, 29.000 dalam 1 jam kerja. Nah, kita lihat dari kotak ini untuk freelance, itu kebalik. Kalau freelance itu menentukan pekerjaannya bukan dalam per bulan dulu, dalam per jam dulu. 1 jam kerja itu saya dibayar berapa? Misalnya desainer ya, desainer grafis, 1 jam itu dibayar 300.000. Nah, kalau dia dapat project dalam 1 jam itu, kalau dia dapat project dalam 1 hari, misalnya project besar, lumayan besar lah, mungkin 2,4 per hari. Projectnya itu anggaplah dia beruntung, jalan terus sampai 1 bulan. Ada tanda tangan kontrak dengan vendornya, itu bisa dapat sampai 48 juta per bulan. Nah, kalau dia buat passive income lagi, dia pintar ya, dia buat e-course untuk skillnya, dia buatin konten, terus dijadiin e-course. Nah, kalau dia jual 1 e-course itu, membernya itu 100.000. Kalau sudah 100 member, pasti sudah 10 juta. Kalau 1.000 member, 100 juta. Belum lagi kalau ada yang endorse ya. Belum lagi penghasilan dari YouTube-nya. Ini contohnya kayak 10.000 subscriber, mungkin sekitar segini per bulan dapatnya 500.000. Nah, jadi totalannya itu mungkin sekitar segini. Nah, ini buat motivasi aja, buat motivasi buat teman-teman semua. Kalau punya skill ya, kalau teman-teman punya skill, jangan dianggurin. Itu sayang banget aset teman-teman. Teman-teman punya skill nih. Ada yang misalnya hobinya ngedesain, ada hobinya ambil-ambil foto, ada yang hobinya memasak, tapi nggak manfaatin skill tersebut dalam bentuk digitalisasi di era zaman digitalisasi sekarang ini. Teman-teman nggak mau buat konten, nggak mau buat YouTube, nggak mau buat Instagram, nggak mau buat personal branding lah intinya. Teman-teman nggak manfaatin itu di era ini, yang kita bisa dibayar segitu, sampai puluhan juta per bulan kalau teman-teman mau. Nah, inilah kita sekarang mau belajar nih cara buat poster. Harap teman-teman nanti dan poster ini bisa kembangin lagi sesuai dengan skill sama passion teman-teman nanti. Kayak gitu. Lanjut, Mbak.
Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Berarti lumayan ya Pak buat kita-kita semua yang memiliki nih kreativitas dan juga bisa menggunakan aplikasi Canva bisa untuk menjadi konten kreator Canva ya Pak. Oke, untuk sesi selanjutnya itu ada sesi praktik. Karena sesi tanya jawab kita telah berakhir, dihimbau kepada para peserta untuk dapat membuka aplikasi Canva bisa melalui link web yang telah diberikan oleh para Dinal di grup chat dan juga bisa menggunakan aplikasi Canva di handphone maupun melewati link di Safari atau di Google. Langsung saja kita memasuki sesi praktik, tapi sebelum itu saya mau ngingetin nih kepada rekan-rekan peserta semua, karena di sesi praktik ini bakalan ada pemilihan 3 karya terbaik dan juga karya-karya para peserta akan dikirimkan ke dalam link Google Drive yang akan disediakan oleh panitia. Nah, untuk itu langsung saja kita mulai untuk sesi praktek yang akan langsung dibimbing oleh Bapak Radinal Ridwan. Kepada Bapak Radinal Ridwan, waktu dan tempat disilahkan. Bisa nih kepada para peserta. Baik, sembari kita menunggu Bapak Radinal kembali, dihimbau kepada para peserta bisa langsung saja membuka aplikasi Canva-nya agar nanti pas bimbingan dengan Pak Radinal bisa langsung saja memasuki sesi praktiknya. Jadi teman-teman semua boleh ya nih dibuka aplikasi Canva-nya. Dan jangan lupa untuk diikuti sesi praktik bersama Pak Radinal nantinya. Baik, maaf ya, tadi saya ke toilet dulu. Mohon maaf. Tidak apa-apa, Pak. Baik, Ya, jadi boleh, udah Pak. lanjut ya ke sesi Iya, praktik ya? langsung saja ya Pak, bisa memasuki sesi praktik yang akan diikuti Baik, oleh peserta juga Pak. Waktu dan tempat disilahkan. baik, udah muncul ya share screen-nya. Nanti kalau Baik, Pak, teman-teman, kalau teman-teman ada kendala, mungkin kalau suara saya kecepatan atau mungkin suaranya putus-putus di chat Zoom aja ya. Kalau ada kendala di bidang itu. Nah, tadi udah saya jelasin kalau mau buat poster ya untuk sesi praktik kita kali ini, kita mau buat poster kayak gini, kayak udah saya jelasin juga sih di materi. Jadi tutorialnya itu udah saya buat di materi praktiknya. Ada di ini. Jadi kita mau bikin desain grand opening minuman boba nih. Ini buat siapa tahu teman-teman yang punya bisnis boba, ini siapa tahu bisa menjadi bermanfaat buat bisnisnya. Ini udah saya jelasin dari bentukannya ya, berapa senti, terus color paletnya kayak gimana, terus elemen-elemen apa yang digunakan ya, kayak gini. Terus kita backgroundnya kasih apa, patternnya seperti gimana, nanti hasilnya kayak gini.
ya, hasilnya kayak gini. Nah, ini yang kita mau coba buat bareng-bareng. Saya harap teman-teman nggak sambil ngerjain pekerjaan lain, saya harap bisa fokus menyimak. Nah, di sini kalau kita udah pilih buat desain ya, buat desain, klik aja di sini poster. Ini ada di urutan keempat untuk posternya. Nanti teman-teman klik, muncul halaman baru seperti ini. Nah, ini kayak gini. Terus kita nanti masukin elemen nih, elemen ya. Kita masukin elemen kotak ya kayak gini. Jadi ke menu elemen, ada bentuk kotak ini diklik. Nah, terus kita mau tentuin warnanya nih. Mau tentuin warnanya kayak gimana. Kalau mau main warna, teman-teman ke situs Canva Color Palette ya. Ini kalau teman-teman yang bingung main warna, belum hafal tipe-tipe warna yang bisa digunain. Nah, pakainya ini Color Palette. Kalau teman-teman yang udah tahu warna, udah expert ya, teman-teman pakainya Color Wheel. Nah, ini kita buka dulu Color Palette, kemudian kita buka Color Wheel nanti. Nah, Color Palette itu kayak gini ya, teman-teman. Kayak gini. Nah, ini kayak tampilan menunya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau ambil gambar ya, Kak, saya bingung. Atau saya mau tahu warna dari desain ini, dia pakai warna apa. Teman-teman buka aja Canva Color Palette, pilih upload image ya, upload gambar. Nah, contohnya saya ambil, anggaplah background zoom sekarang. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Nah, ini ada warna Danube, Buttercup, Meteorite, Carrara. Dan teman-teman tinggal pilih aja di sini, tinggal klik copy, nanti masuk ke desain posternya di sini, teman-teman klik di sini, pilih tanda tambah ini, nanti di paste kayak gini. Nah, nanti otomatis akan berubah. Kalau teman-teman mau cari yang lain boleh, ini banyak banget yang tinggal pakai. Jadi ini kombinasi color palette, ide-idenya kita bisa ambil, kita tumpahkan ke desain kita untuk warnanya. Kalau teman-teman mau lagi, explore lebih dalam lagi, misalnya teman-teman, let's say sudah punya bisnis nih, ada logonya. Anggaplah di praktek kita ini, logo boba kita itu dominan warna coklat. Ya, kita cari search aja di sini. Pakai bahasa Inggris ya, coklat. Nanti teman-teman tinggal pilih di sini. Misalnya kita maunya ini, melted coklat ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kita bisa ambil warna dari sini. Karena kita mau bikin poster tentang desain boba, pastinya kalau boba itu nggak jauh-jauh dari susu, coklat, gula merah, ya kan? Kayak gitu. Nah, kita ambilnya kayak gini. Jadi kita copy dulu ini warna krim, kita masukin di sini. Terus kita klik warna ini, tanda tambah ini, kemudian di paste. Nah, kayak gini. Nanti tinggal dilebarin, ya, dilebarin kayak gini. Terus dikasih rotate, dimiringin kayak gini. Nanti tinggal diatur kemiringannya biar pas di tengah. Terus kita tarik lagi, nah kayak gini. Nah, gambar keduanya kita copy paste. Teman-teman bisa pakai Ctrl V, terus taruh di bawah sini. Atau teman-teman bisa klik di sini, duplikat, taruh di sini. Kalau saya sukanya pakai tahan di keyboard, tombol Alt, ya, terus klik kiri, tinggal geser kayak gini. Nah, ini saya suka pakai dan lebih mudah, saya rasa. Nanti warnanya saya ambil dari sini lagi. Misalnya saya ambil warna black ya, kayak coklat black ini. Saya paste lagi di sini, tambah lagi. Nah, paste lagi. Nah, kita udah dapat background nih. Kita udah dapat 2 background. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman mau pilih klik objek lebih dari satu, teman-teman tahan shift di keyboard, klik kiri satu lagi, klik kiri satunya lagi kayak gini, tinggal digeser-geser kayak gini. Biar desainnya pas ya, kayak gini. Nah, kalau teman-teman nggak mau background ini mengganggu desain teman-teman, teman-teman bisa kunci ya, di sini kunci. Ini kita coba naikin dulu. Nah, kita pilih, tahan shift, 2 objek ini kita kunci. Nah, biar nggak kegeser-geser kalau kita goyangin objeknya, kayak gini.
Jadi kita kunci di sini ya. Kita kunci. Oke. Nah, kemudian kita masukin foto produknya. Misalnya kita mau cari boba nih, ya kita cari boba, kita cari yang sesuai contoh aja. Nanti teman-teman bisa variasikan dengan gambar lain, kayak gitu. Nah, ini udah muncul bobanya, kita kecilin kayak gini ya. Nah, di Canva ini kita bisa hilangin background, pilih edit gambar, kemudian hapus latar belakang. Nah, kayak gini. Tapi ini cuma berlaku untuk Canva Pro. Kalau teman-teman mau langganan Canva Pro, teman-teman bisa manfaatin ini. Di Instagram saya, klik aja ini, 45 hari Canva Pro. Sekarang itu bayarnya pakai kartu kredit. Tapi saran saya teman-teman, daripada buat kartu kredit, mending teman-teman buat kartu kredit virtual di Bank BTPN. Itu Bank Jenius, itu gratis. Jadi jatuhnya bukan kartu kredit, tapi kartu kredit virtual. Dan itu nggak berbunga, nggak riba, teman-teman buat aja di situ. Nanti masukin nomornya di sini untuk free 45 hari Canva Pro. Jadi teman-teman dapat gratis 45 hari dulu. Kalau teman-teman nggak mau lanjut, nggak apa-apa, tinggal diputusin aja. Jadi uang di tabungan bank BTPN-nya nggak berkurang. Ini cuma buat starting, bisa pakai 45 hari Canva Pro, kayak gitu. Kemudian, kalau teman-teman udah hilang background-nya kayak gini ya, ini sebenarnya kita bisa hapus ya. Ini, misalnya mau pulihkan gambar yang nggak harusnya kehapus, bisa diatur juga ukuran puasnya kayak gini ya. Kalau mau hapus yang gambar yang harusnya kehapus tapi nggak terhapus, nah ini kita hapus manual lagi kayak gini. Atau ada gambar yang kurang rapi, kita bisa hapus kayak gini. Nah, ini contohnya udah jadi. Nanti kita geser aja ke sini. Nah, ini teman-teman ada garis bantu ungu ya, bentuknya kayak kotak begini. Nah, ini teman-teman ini jadi acuan kalau objeknya itu udah pas di tengah, rata kanan atau rata kiri. Teman-teman manfaatin garis ini. Atau kalau teman-teman mau, pilih file, terus tampilkan penggaris kayak gini, terus tarik dari atas kayak gini. Nanti akan muncul warna ungu. Nah, kayak gini ya, muncul warna ungu. Nah, teman-teman pakai aja garis bantu ini, yang warna ungu ini. Kayak gini. Nah, nanti kita tarik lagi dari sini, muncul warna ungu, kita lepas lagi. Tarik lagi, muncul warna ungu, kita lepas lagi. Tarik dari atas, muncul warna ungu, lepas lagi. Nah, ini tujuannya buat apa? Dalam kotak ini, kita jadikan fokus utama desain kita. Yang lainnya itu kita jadikan keterangan tambahan aja. Misalnya ada desain tambahan yang ingin kita masukin. Yang jelas fokusnya itu dalam kotak ini. Kayak gitu. Nah, ini kita coba kecilin. Terus kita taruh di sini. Nah, ini udah pas di tengah, terus perataan kanannya udah pas. Nanti kita masukin lagi nih untuk teksnya. Nah, kita masukin judul ya. Judul kayak gini. Kita taruh di atas sini. Judul itu, teman-teman, bisa dipakai untuk ukuran 70 atau 100 ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar tentang besaran font, teman-teman buka aja Golden Ratio. Nah, Golden Ratio ini buat kita tahu bentuk kalau kita mau buat lebih besar untuk fontnya atau lebih kecil. Jadi kalau kita mau buat lebih besar daripada judul, biar dia seimbang, kita kali dengan 1,618. Kalau kita mau lebih kecil dari judul, kita bagi 1,618. Nah, ini Golden Ratio bermanfaat banget karena dipakai juga di dunia desain, dunia kedokteran, dunia engineering, juga di dunia lukisan, pembuatan logo, dan lain-lain. Mungkin teman-teman ulik-ulik aja, baca-baca aja di Google, apa sih kegunaan dari Golden Ratio ini. Jadi ini kayak rasio yang membuat desain kita jadi seimbang, jadi pas, nggak ada yang lewat presisinya, nggak ada yang tidak simetris. Nah, inilah gunanya Golden Ratio. Kalau saya biasanya pakainya buat atur besaran font, ya. Ini besaran font kita bisa atur
Misalnya kita mau judulnya 100 ya, let's say 100 kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nanti kita pakai 90. Terus kita taruh di atas. Nanti kita ganti ya, misalnya nama produk teman-teman apa? Misalnya grand opening ni hao boba ya, kayak gini. Grand opening ni hao boba. Nanti kita aturnya perataannya di sini biar dia rata kiri ya, kayak gini. Nanti kita tambahin lagi elemen apa yang kita mau tambahin. Misalnya elemen garis ya, kayak gini elemen garis. Kita atur tebalnya. Nah, kayak gini. Kita atur tebalnya sekian. Terus kita taruh di belakang objek tulisan grand opening itu. Nah, ini kita ganti. Misalnya kita ambil warna putih ya. Kita ambil warna putih. Terus kita posisikan di belakang. Nah, kayak gini. Nah, jadinya nanti kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai bentuk yang kotak ini, kita bisa lihat ya, banyak banget bentuk-bentuk yang kita bisa pakai. Misalnya kita pakai yang kayak gini. Nah, ini ada 3 warna pada satu elemen. Kita coba cari yang satu warna aja. Nah, kayak gini. Satu warna, kita atur kayak gini. Atau kita ambil dari warna ini. Misalnya kita mau ambil dark blue ya, warna dark blue. Kita copy, kemudian kita klik di sini, kita ganti. Nah, ini kalau teman-teman ngeklik ya, tapi ternyata yang terpilih adalah objek yang paling atas, yaitu font ini. Kita tekan Ctrl di laptop, atau kalau di handphone tahan, hold, beberapa detik, kemudian nanti akan muncul. Nah, ini kita klik lagi, kita klik kiri yang kedua kalinya, akan muncul objek yang di belakangnya. Jadi kita tahan Ctrl, klik kiri buat pilih layar mana yang kita mau pilih untuk objeknya, ya kayak gitu. Nah, ini kita klik lagi, kita klik di sini, terus kita paste lagi. Nah, jadinya kayak gini. Kita tinggal ganti teksnya. Misalnya warna putih kayak gini. Nah, kayak gini jadinya. Nah, itu kalau kita pakai elemen kayak gini. Tapi warnanya kurang bagus, jadi kita ambil aja yang warna ini. Ini warna fontnya itu warna biru dongker, terus backgroundnya warna putih ya, yang ini. Yang ini. Yang kita ambil ini. Nah, kayak gini. Ini warna putih. Nanti kita atur aja ketebalan garisnya. Atau kalau kita mau kita buat dua tulisan tadi, ya ini untuk buat 2 tulisan tadi, kita atur lagi kayak gini. Terus kita kasih warna putih ya, kayak gini. Jadi hasilnya kayak gini nantinya. Nah, kemudian kita masukin lagi kata tambahannya nih. Judulnya udah ada, terus kita kasih judul yang ngehook orang biar dia ketika melihat poster kita terbujuk untuk mau beli. Biasanya itu kita kasih promo. Misalnya let's say diskon 50%. Beli 1 gratis 1. Beli 5 ya gratis gini ya, kayak gitu. Anggaplah kita pakai beli 1 gratis 1 ya, kayak gini. Ini kita taruh. Ini mungkin kita kasih besarannya 100 biar agak mencolok ya. Promonya kayak gini. Kita taruh di samping produknya. Nanti kita tambahin lagi ya. Ini kita coba penuhi. Nah, kayak gini. Jadinya. Nah, ini kita coba penuhi. Kita kasih lagi garis kayak gini. Nah, kita kasih garis kayak gini. Nah, terus kita ganti warnanya. Misalnya kita mau warnanya warna biru gini ya. Nah, biru ini. Nanti kita hasilnya kayak gini. Jadi lebih estetik. Nanti tambahin lagi di bawahnya. Untuk subjudul, kita tulis di bawah sini. Misalnya boba milk ya, boba milk.
Nah, kayak gini. Terus menu selanjutnya boba coffee ya. Terus boba coklat ya, kayak gitu. Nah, itu tinggal taruh nanti di sini, kita atur perataannya kayak gini. Nah, ini kita kecilin. Nah, kayak gini. Jadi kita taruh tentang keterangan produk kita. Nah, jadi udah dapat judul, gambar, subjudulnya untuk menarik pelanggan atau audiens yang melihat desain kita, menunya apa saja. Terakhir kita tulis di bawah, efek scarcity. Misalnya kita kasih keterangan, promo ini berlaku 3 Oktober ya, 3 Oktober 2021. Nah, terus ditambahin lagi nih, misalnya usahanya itu di mana, misalnya di kampus Poltek Batam ya, kayak gini. Nah, nanti di bawahnya ini kita tambahin lagi, tambahin situsnya. Misalnya teman-teman punya situs nih, www.nihaoboba.com ya. Nah, kayak gini. Jadi jelas apa yang ingin kita sampaikan. Nah, ini kita masukin lagi bentukan-bentukan shape ya, kayak gini, biar lebih menarik. Nah, misalnya ini, kampusnya ini kita kasih elemen garis warna putih. Nah, kemudian kita ganti warna fontnya kayak gini. Terus kita masukin lagi Instagramnya apa ya? Instagramnya teman-teman apa? Terus nomor teleponnya apa? Misalnya @nihaoboba_official. Ini nomor HP-nya 08 1234. Ya, ini asalan aja. Nah, nanti dikasih icon. Jadi ada icon. Misalnya kita cari icon Instagram. Nah, kita masukin icon Instagram ini. Kita turunin kayak gini. Kita masukin lagi di sini. Nah, kemudian WhatsApp. Nah, kita ambil lagi. Nah, jadi ini kalau kayak gini, kita ambil icon-icon di Canva itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini kita buat masukin ke karya kita, itu yang dibolehin. Kalau teman-teman mau ambil satu elemen, ya misalnya gambar-gambar di Canva, terus dijual di website eksternal, itu yang nggak boleh. Nanti teman-teman kalau ketahuan vendor, itu kena denda sama undang-undang. Nah, itu yang berbahaya. Nah, kayak gini. Misalnya kita masukin website. Nah, jadi ini enaknya Canva, semua yang kita butuhin ada, mau itu stok foto, video, terus kita bisa buat animasi, grafis, dan lain-lain. Nah, buat satuin 2 objek kayak gini, namanya grouping. Kita tahan shift, kemudian pilih objek kedua, terus kita klik 3 ini, titik 3, kemudian pilih kelompokkan. Nah, jadi hasilnya nanti kayak gini. Tinggal ditaruh buat perataan tengahnya ini. Nanti ada garis bantu itu yang menunjukkan kalau objek ini sudah berada di tengah, seperti itu. Nah, nanti kayak gini hasilnya teman-teman. Ini belum jadi ya. Ini secara simpel hasilnya kayak gini. Nanti kita masukin lagi bentukan dari elemen-elemen pemanisnya. Misalnya kita masukin coklat ya, coklat kayak gini. Ini kita kecilin. Nah, kayak gini. Taruh di white space atau yang tempat yang kosong. Nah, ini kita taruh lagi di sini. Nah, kayak gini. Kemudian kita taruh di dekat objek fotonya.
Nah, kayak gini. Nah, ini kita bisa kasih blur ya, efek blur. Kita pilih, disesuaikan. Nanti kita naikin blurnya dikit. Kita naikin blurnya dikit. Mungkin 7 ya. 7 ini juga. Kita naikin blurnya. Nah, harusnya dia berubah ya, kayak gini ya. Jadi dia kayak ada efek blur ya, kayak gini. Ada efek blur, kayak gini. Nah, itu yang kita manfaatin. Nah, terus kita buat pattern-nya, pattern atau hiasan background-nya. Kita bisa search aja di sini, pattern. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Mungkin kita coba cari pattern coklat ya. Coklat. Nah, kayak gini. Misalnya kita ambil yang ini. Jadi kita gedein kayak gini. Maaf teman-teman, ini kayaknya agak lemot jaringan saya, jadi belum muncul. Nah, nanti dia hasilnya kayak gini. Akan muncul bentuk kayak gini. Kemudian posisikan paling belakang, majuin 2 kali, karena ada 2 objek tadi yang kita masukin. Nah, caranya biar nggak rame kayak gini, kita atur transparansinya sekecil mungkin. Nah, kayak gini. Nah, jadi nggak terlalu mengganggu objek yang di depannya. Seperti ini. Terus kita ganti warnanya mungkin ke putih atau ke biru ini, biar dia bisa dapat 2 background tersebut ya. Nah, kayak gini. Nanti kita kecilin lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba sesuai dengan tutorial yang saya buat. Jadi, dengan pakai Canva itu kita bisa buat desain simple kayak gini. Desain buat bisnis kita nanti. Misalnya teman-teman mau grab teks ini ya, teks kotak, bentukan kotak ini. Nah, ini juga kita bisa improvisasi lagi. Misalnya ditambahin elemen bulat ya. Elemen bulat. Nah, nanti akan muncul ini. Ini kita coba ambil. Ini belum muncul ya, teman-teman. Nah, nanti udah muncul. Nanti teman-teman taruh ya, gedein. Taruh di belakang objeknya. Posisikan di belakang objeknya. Kayak gini. Nah, kayak gini. Terus teman-teman bisa kasih elemen pemanis lagi. Misalnya kutip ya. Elemen kutip kayak gini. Kita cari yang di grafis. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa kasih elemen kutip kayak gini. Oke, nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai, ini kayak mirip-mirip bentukannya itu kayak dapur coklat kali ya, dapur coklat. Nah, mungkin hasilnya kayak gini. Simple tapi lumayan buat dipakai untuk keperluan bisnis kita, kayak gitu. Kalau waktu bisa berapa lama lagi, Mbak Panitia? Takutnya kelewat. Iya Pak, untuk waktunya masih ada 20 menit lagi. Baik. Bisa Nah, kita coba. dilanjutkan.
Oke, kita coba praktek untuk poster kedua nih. Misalnya teman-teman, ini kan boba. Coba kita bikin untuk bentuknya itu donat ya. Teman-teman yang usaha donat. Nah, kita coba masukin elemen kotak lagi buat jadi background. Nah, kita geser gini ya. Udah pas di tengah. Kemudian ini kita geser lagi. Nah, ini udah ada garis bantu, berarti udah pas di tengah. Nanti tinggal kita copy paste lagi. Kayak gini. Tahan Shift, pilih dua objek, tahan Alt, klik lagi ke bawah kayak gini. Jadi ini ada 4 elemen kotak. Kita ambil warnanya di sini, di Canva Color Palette. Ya, kita coba buka lagi. Nah, ini tadi kalau teman-teman yang udah jago main warna, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada warna complementary, monochromatic, analog. Nah, ini warna ini penting buat jadi misalnya ya untuk desain teman-teman. Misalnya logo teman-teman warna apa? Logonya misalnya Facebook ya, Facebook mungkin warna hijau, warna biru. Facebook berarti dia pakainya ini warna yang monochromatic. Karena kombinasinya itu kalau saya lihat di Facebook biru sama biru muda. Kayak gitu. Nah, nanti dijelasin di sini juga. Monochromatic itu warna yang ada di color wheel dalam satu kotak. Itu ada warna yang orange-nya kuat. Contohnya kayak gini ya. Orange, ada orange lembut, ada orange yang biasa, ada orange yang warna kuat kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal eksperimen aja warna apa yang kira-kira cocok buat teman-teman pakai. Dengan satu syarat, warna yang teman-teman pakai nanti itu menunjukkan branding dari logo teman-teman. Ya, jadi mungkin kita lihat ya kayak gini, kayak KFC. Ya, kayak KFC. Itu kita lihat logonya kebanyakan warna merah, putih, sama tulisannya warna hitam ya. Nah, ini logo ini, jadi ada warna primary yang kita dapat. Warna primary-nya warna apa, warna secondary-nya warna apa, warna tambahannya apa. Nah, ini yang diambil ketika kita mencari referensi untuk membuat desain. Baik itu desain konten ya misalnya. Nah, kita lihat Instagram-nya nih. Pasti kebanyakan ada warna merah, hitam, sama putih ya untuk desain-desain di kontennya kayak gini. Nah, ini mungkin keterangan ada warna tambahan karena ada tema yang ditambahkan. Misalnya ini ya, Yubari Float. Nah, ini warnanya dikasih campuran warna hijau. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, teman-teman harus tahu psikologi warna untuk logonya. Brand teman-teman, logo brand teman-teman apa. Jadi, ketika orang-orang lihat di Instagram ya, atau mungkin di platform lain, desain teman-teman itu warnanya merujuk ke logonya. Jadi kalau lihat KFC, desain KFC itu pasti berhubungan warna merah dan lain-lain. Kalau Gojek, warna hijau dan warna putih. Kalau Shopee, warna orange dan warna putih. Nah, kayak gitu. Jadi ada psikologi brand yang digunakan oleh logo brand tersebut. Agar orang tahu, oh ternyata ini desain kontennya pasti dari Shopee. Pada warnanya orange dan putih, kayak gitu. Nah, inilah yang kita gunakan di sini, di color wheel ini. Kalau teman-teman udah jago, teman-teman pilih aja. Kalau masih bingung, teman-teman pakai aja di sini, Canva Color Palette. Nanti teman-teman tinggal copy paste aja di sini. Tinggal pilih warna-warna yang menurut teman-teman sesuai dengan logonya, yang warna primary, warna secondary-nya. Nanti teman-teman tinggal masukin ke desainnya. Ini contoh aja, misalnya kita ambil warna ini. Ya, warna ini kita paste di sini. Nah, kayak gini. Terus kita ambil warna Tiffany Blue ini tadi, hot pink. Ini Tiffany Blue. Kemudian kita klik lagi di sini. Kita paste lagi. Nah, kemudian kita pilih aja warna mint. Kita klik lagi. Terus kita paste lagi. Nah, kemudian kita ambil ambil warna yellow lagi, warna yellow, klik, kemudian kita tambah, paste lagi. Nah, jadi udah ada background yang kayak gini ya, yang bentuknya warnanya seperti ini.
Nanti teman-teman tinggal tambahin. Misalnya jualan teman-teman adalah jualan donat, ya, donat. Polanya mirip dengan pembuatan poster ini tadi. Kita coba untuk bisnis yang lain, misalnya donat. Ini juga sudah ada tutorialnya, saya masukin di YouTube sama Instagram saya. TikTok juga, kalau teman-teman mau jalan-jalan ke sana boleh. Nanti teman-teman akan muncul kayak gini. Tinggal pilih gambar donat yang sesuai dengan jualan teman-teman, ya. Dan saya pilih yang gratis saja. Nah, kita ambil contohnya yang ini, ya. Terus kita edit gambar, kita hapus lagi background-nya. Kalau teman-teman yang belum bisa hapus background di Canva, belum langganan Canva Pro, ya kayak gini. Ini kita turunin. Nanti kita taruh di tengah. Nah, kayak gini kita taruh di tengah. Nah, kayak gini. Nanti kalau teman-teman belum bisa pakai remove background untuk Canva Pro, teman-teman bisa ke tool eksternal, namanya remove.bg. Ya, kayak gini ya. Ini tool gratis buat teman-teman hapus background ya. Ini contohnya foto ini. Fotonya ini lagi di pantai, tapi pakai remove bg ini langsung hilang ya, langsung hilang backgroundnya. Misalnya foto saya yang ini. Foto saya ini, nah kayak gini. Yang awalnya itu ada tembok di belakangnya, udah hilang. Nanti kita bisa ganti, tinggal edit, mau kasih warna merah, warna kayak foto ijazah ya, atau ganti kayak gini ya, kita pilih edit. Nanti teman-teman bisa pilih warnanya apa, ya kayak gini. Misalnya mau buat juga kayak ini ya, lagi jalan-jalan ya, misalnya lagi jalan-jalan di mana ya. Nah kayak gini, teman-teman bisa ganti background-nya. Pakai ini ya, situsnya Remove Bigi. Kalau teman-teman belum Canva Pro. Nanti kalau teman-teman download, sudah download ya. Nah, dia itu karena ini gratis, downloadannya itu yang tersedia setengah dari ukuran aslinya. Jadi ada konversi. Konversi jadi setengah. Kalau mau yang HD itu kayak gini, tapi harus langganan di situs ini. Ini misalnya kita pakai gratisan aja ya, kita download. Nanti teman-teman tinggal buka Waifu 2X buat naikin. Nah, kayak gini, buat naikin resolusinya. Biar kan tadi kita download nih 400 kali 500 kilobyte. Nah, kalau kita masukin di sini itu bisa sampai 1 mega. Jadi resolusinya naik ya, nggak pecah. Kalau teman-teman belum langganan Canva Pro, tapi kalau udah langganan, kita bisa langsung hapus di sini di penghapus latar belakang, nggak pakai situs eksternal lagi atau tool eksternal lagi. Dan gambarnya pun HD, nggak pecah ya teman-teman, sesuai dengan gambar aslinya. Nah ini contohnya kayak gini. Terus kita kasih efek shadow ya, shadow. Kita search aja, atau kita pakai ini aja, edit gambar, pilih shadow, terus pilih mau apakah shadow-nya itu mau efek glow, timbul ya, atau jadi kayak gini menyudut dan lain-lain. Teman-teman pilih aja. Kalau saya biasanya pakai foto, search aja shadow. Nanti teman-teman tinggal hayalin ya, hayalin cahaya yang ada pada desain teman-teman. Ini misalnya saya menghayal seolah-olah ada lampu ya di atas objek donat ini. Ya, ada lampu di atas sini. Jadi ada shadow yang dihasilkan di bawah sini kayak gitu. Ini kita tinggal kopas aja.
jadi 2, terus kita kecilin lagi. Kecilin. Nah, kita taruh di bawah sini. Nah, ini seolah-olah jadi kayak melayang ya donatnya. Nanti teman-teman bisa tambahin lagi teksnya. Kita tambahin teks, misalnya judulnya kita kasih 100 aja. 100 ya, kayak ini. Misalnya donat mungkin kalau Jeko ya, Jeko atau Jeko ini kita berandai aja ada brand bernama Donat Jeko, terus kita kasih warna mungkin warna putih ya, kayak gini, atau warna yang kayak gini. Nah, kita warna putih, terus kita masukin lagi judul di bawahnya, subjudulnya kita coba penuhi. Nah, jadinya kayak gini. Nanti kita tambahkan di sini. Kita mau kasih keterangan kalau kepada orang yang lihat desain poster kita itu, kalau kita bisa menyentuh indera perasa mereka. Jadi kita kasih donat keterangan ya. Kita kasih keterangan. Donat sehat, lembut, dan lumer di lidah. Nah, jadi ketika orang baca ini, otomatis dia merasa kalau indranya itu apa ya, kayak kita menarik perhatian orang itu melihat desain kita seolah-olah mereka udah rasakan kayak gitu. Ini contoh aja untuk copywritingnya kayak gini. Terus kita masukin lagi alamatnya, misalnya buka setiap hari ya, jam 08.00 sampai 17.00. WIB ya, anggaplah seperti ini. WIB, nanti kita tambah lagi di bawah sini. Situsnya apa? Kita mau konversi kemana nih? Oh, ini kayaknya nanti kita pasin. Nah, ini kita kunci aja dulu background-nya, teman-teman. Tahan shift. Kemudian kita kunci. Nah, kemudian kita geser-geser. Ini tinggal ditambahin di sini. www.donatzetco ya. .com ya. Ini anggap aja ada brand bernama ini. Nanti masukin lagi di bawah sini untuk nama Instagramnya, atau teman-teman mau masukin WhatsApp-nya kayak gitu. Misalnya kita ganti jadi @donat kayak gini, terus nomor telepon kita taruh di sini. Nah, kayak gini ya. Nanti kita masukin lagi pattern-nya. Pattern, kita search elemen, pattern, font ya. Nanti kita coba pattern font. Ini kita pasin dulu nih. Nah, kayak gini. Saya kemarin pakainya yang ini. Ini gratis, teman-teman bisa pakai meskipun belum langganan Canva Pro. Kita coba cari yang elemen-elemen gratis yang teman-teman bisa langsung praktekin deh. Nah, kayak gini kita beserin. Cuma agak loading ya teman-teman, maaf agak loading jadi belum muncul. Nah, mungkin ini preview kelasnya. Saya izin ke belakang dulu ya, ambil air minum. Suaranya agak seret.
Baik, lanjut ya. Nah, ini tadi udah muncul patternnya. Nanti teman-teman tinggal copy paste aja lagi ke bawah. Kayak gini. Nah, nanti di copy paste lagi ke bawah. Nah, kayak gini. Ini kita tahan shift. Nah, ini kita kelompokkan. Terus kita posisiin ke belakang. Kita majuin 4 kali. Nah, kayak gini. Kan ada 4 di belakang ini ada 4 elemen. Terus kita kasih transparansi lagi nih, biar nggak mengganggu desain utamanya. Kayak gini. Nah, jadinya kayak gini. Terus kita kasih elemen-elemen pemanisnya, ya, shape, kutip, dan lain-lain ya. Ini contoh aja. Nah, ini contohnya kita masukin elemen kotak ini ya, elemen kotak. Nah, di sini. Nah, warnanya kita bisa sesuaikan. Misalnya warnanya agak kuning. Nah, atau ini ada bantuan juga teman-teman. Jadi kalau kita masukin foto, itu color palette-nya langsung kebaca sama Canva. Jadi teman-teman tinggal pilih mau pakai yang mana. Kayak ini. Ini 2 yang cocok. Saya rasa ini 2. Kita ambil yang ini aja. Kemudian kita tambahin lagi elemen garis. Ya. Buat di sini biar nah ini kita penuhi dulu. Nah, elemen garis kita tebelin. Nah, kayak gini. Nah, kita posisiin di belakang ya. Nah, ini teksnya kita ganti dulu warna putih. Atau mungkin warna biru ya, kayak ini. Ini kita tebelin lagi. Nanti kita pakai dari sini bisa ya, misalnya kayak gini. Atau warna putih juga bisa. Ini kita jadiin warna biru juga ya, warna biru. Nah, kayak gini. Terus kita masukin icon misalnya ya Instagram ya, sama kayak tadi sih. Misalnya kita ambil aja yang tadi ya. Ini kita ambil. Nah, kita ambil, kita paste ke bawah kayak gini. Terus ini elemen website kita ambil ya dari sini. Oh, ini tadi udah kita kelompokin sih. Kita pisah dulu, ini kita hapus. Nah, ini kita ganti jadi warna yang lebih gelap biar nggak mati warnanya dengan background. Nah, contohnya kayak gini. Terus fotonya kita kasih lagi tanda kutip ya. Tanda kutip. Oh iya, waktu masih ada nggak, Mbak? Atau udah habis? Takutnya udah habis. Iya Pak, untuk waktu sesi prakteknya udah habis Pak. Oh, maaf, maaf, maaf. Tapi Jadi kayak kalau mau dilanjutkan tinggal sedikit lagi bisa Pak. uh, mungkin kayak gini aja sih. Kayak gini aja. Soalnya teman-teman bisa develop lagi, kasih bingkai ya, kasih bingkai kotak di sini ya. Dan teman-teman bisa tambahin bingkai ya, bingkai biar ada bingkai poster deh, bingkai poster. Nah, ini enaknya Canva, kita tinggal cari kata kunci yang cocok buat kita dalam ngedesain. Jadi istilahnya Canva ini desain yang mengasah kreativitas kita memakai stok-stok ya yang udah jadi, terus kita jadiin karya kita, desain kita kayak gitu. Mungkin kayak lebih ke situ untuk Canva-nya. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini kita mau ambil bentuk ya kayak gini. Nah, ini kita coba pakai biar lebih menarik ya posternya kayak gini.
Nah, kayak gini. Ini tinggal diganti aja warnanya, misalnya warna putih. Nanti dikasih aja lagi bentukan kutip kayak gini. Ini bentukan kutip. Terus masukin lagi elemen bulat, boleh ambil aja dari sini. Taruh di atas sini ya. Terus kita kasih keterangan diskon ya. Kan ini udah ada copywriting-nya di bawah, jadwal buka, situsnya apa. Bagusannya dimasukin juga alamat di bawah sini, alamat tokonya. Nanti masukin diskonnya di sini di bawah ini. Nah, kita ambil yang teks ini, kita ambil aja ke sini. Misalnya diskon ya 50% ya. 50% off ya. Kita tulis aja di sini. Nah, kayak gini. Nanti teman-teman kasih tanda bintang ya, kasih tanda bintang di sini. Tanda bintang. Nah, nanti dijelasin di bawah sini. Diskonnya itu berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Kita nge-develop, kita drag drop aja stok-stok yang udah jadi. Tinggal kita kembangin sesuai dengan tema dari desain yang ini kita buat. Kayak gitu. Sama juga kayak ini. Nah, kita bisa buat desain yang simple tapi mewah kayak gini, gunain Canva. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya saya serahkan ke panitia. Mana, Mbak Panitia? Ada. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak atas bimbingan di sesi praktik ini. Nah nih, setelah melakukan sesi praktik bersama Pak Radinal Ridwan, kita bisa mengetahui cara membuat personal branding produk kita melalui desain Canva, dan kita juga tahu nih bagaimana cara membuat desain yang menarik, baik, dan benar menggunakan aplikasi Canva. Untuk itu, dihimbau kepada para peserta dapat mengirimkan hasil karyanya paling lambat jam 12.30 di link Google Drive yang akan disediakan oleh panitia di dalam grup chat webinar di WA. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara pembagian hadiah yang akan dibantu oleh panitia.